Shalom. Siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Mari saudara, biarlah kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi momen dalam hidup kita untuk kita merasakan lagi pekerjaan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Mari kita mau undang Allah Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari semua. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan kita dan menolong hidup kita.
angkat tanganmu sama-sama. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan kemuliaan bagi Allah Roh Kudus. Oh, Allah Roh Kudus, jamah kami, jamah kami. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, haleluya. Kami perlu urapan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan tinggikan Allah-Mu. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always say, how great is our God. How great is our God. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Our God, sing with me, how great is our God. Always say, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will say, how great is our God. How great is our God. Amen. How great is our God.
Say how great is our God. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Besar Allah kita. Amin, saudara. Nabi yang lain mati dan tidak bangkit, dan nggak naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Tapi Allah kita, Tuhan Yesus, Dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya menolong kita. Amin, saudaraku. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari semua roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari semua roh tercurah. Bumi bersukacita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Semua bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Shalom saudara. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Dari sekian miliar orang, saudara dipilih sendiri oleh Tuhan. Sewaktu saudara dan saya terima Yesus, itu adalah perkara yang dahsyat. Amin saudaraku. Di dalam diri Anda ada kualitas keilahian. Kebenaran ada pada saudara dan saya. Saya akan bersaksi tentang karya Roh Kudus di dalam diri saya. Umur saya 76 tahun. Nama saya Samuel Sujoko. Orang gereja nyebut saya Joko Brengos. Makanya saya buka ini supaya saudara tahu bahwa saya tidak Joko lagi. Saya sudah tinggal istri saya di surga. Dan saya suatu saat datang ke sana. Saya dahulunya orang tidak mengenal Tuhan.
Tidak ada pikiran saya, tidak ada keinginan saya untuk mengikut Yesus. Orang tua saya, mbak-mbak saya orang Ponorogo. Umur 2 tahun saya di Surabaya. Jadi sudah lama, 74 tahun di Surabaya. Saya tidak mengerti, tidak ada keinginan untuk mengenal Yesus, tidak ada keinginan keluarga saya. Suatu saat, saudaraku, di Surabaya, rumah saya di daerah Gubeng, saya suka olahraga, saya juga suka tayupan. Orang tandaan itu dulu di Surabaya bersama teman-teman saya. Suatu saat, saudara, sewaktu saya mau tayuban, orang dunia katakan dansa gitu ya istilahnya, mau tayuban, mau minum-minuman, toa saudaraku di daerah Gubeng bersama teman-teman olahraga saya. Sewaktu saya berjalan ada suara, dia berkata, Isa Al-Masih adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Loh, saya itu enggak ngerti seperti itu. Kok saya itu ngomong, yo aku melok sampean Isa Al-Masih. Ngomong seperti itu. Sekarang saya baru tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus menjamah saudara dan saya, Roh Kudus itu sudah ada pada saya. Ngertinya saya baru sekarang itu. Pulang, saya ngomong, tanya teman-teman saya, dengar apa teman-teman? Enggak dengar apa-apa. Menengahi saya, sudah, ya aku melok. Pulang di rumah saya ngomong ibu sama bapak, Pak, aku saiki melok Isa Al-Masih. Iku ajaran opo sih? Iku pelajarane nuwun sewu, pelajarane wong Londo, pelajarane wong Cina, mbahmu itu loh Kak. Maaf ya saudaraku, itu kesaksian ini enggak tambah, enggak saya kurang. Dan akhirnya saya enggak ngerti memang. Ya, saya memang goblok Pak Bray. Aku enggak menceritakan, enggak bersaksi kepada ibu bapak saya, tetapi Tuhan ajaib. Kalau saudara dan saya tidak mau menjadi saksinya, tidak mau menjadi sarananya, dia butuh penggerak, dan penggerak itu sebetulnya saya, saudara dan saya. Gak ngomong ibu, gak ngomong bapak, tetapi Tuhan luar biasa. Bapak ibuku ikut Tuhan, masku ikut Tuhan, adikku ikut Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan, bukan saya, bukan saudara. Kalau saudara tidak mau, dia bisa pakai segala sesuatunya. Dan akhirnya, saudaraku yang terkasih, aku melok Tuhan. Wis mulai 65 sampai melok ngono tok. Enggak ke gereja, enggak berdoa, pokoknya aku melok Tuhan, melok sampean, melok Isa, bukan Tuhan pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih. Sebulan kemudian pada waktu itu bulan Agustus, bulan September ada ulang tahun PKI di daerah. Di Gubeng sana ada lapangan sobol dekatnya rumah sakit Dr. Sutomo. Semuanya waktu ulang tahun PKI itu semuanya datang tempat itu termasuk saya. Maksudnya semua penduduk termasuk diri saya. Semua dikasih kertas lembaran supaya menulis ikut anggota PKI. Karena kalau ikut PKI dapat beras, dapat gula, katanya seperti itu. Semuanya dikasih termasuk saya. Saya bawa, dan saudaraku apa yang terjadi, teman-teman juga dibawa. Sewaktu saya mau nulis nama saya ikut anggota PKI, suara itu berkata lagi, jangan ditulis, jangan ditulis. Tidak saya tulis, ngikuti saya. Andai kata saya dulu nggak ngomong Isa Al-Masih ikut, saya tidak tahu. Tetapi suara itu berkata jangan ditulis. Sampai 3 kali. Teman-teman saya bilang, Jok sudah ditulis, sudah. Tetapi kata-kata itu ikut saya. Suara itu ikut, dan saya masukkan saku, saya bohongi teman-teman, sudah saya masukkan kotak. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Sehari, 2 hari, 3 hari, PKI berontak. Semua teman-teman saya tahu kepala mata saya sendiri saudaraku, tangan mereka itu dikasih di borgol. Masuk kepada truknya pada waktu 501 Angkatan Darat tahun 65 itu. Mereka semuanya itu disuruh nyanyi genjer-genjer. Dan saya tahu sendiri, saya tidak ikut karena nama saya tidak ada di tempat situ. Saudara tahu orang yang pakai baju hitam-hitam itu, mereka suruh nyanyi genjer-genjer, mereka bawa senjata yang lincip gini, apa namanya, celurit, kepalanya itu diginikan semua. Saya tahu sendiri saudaraku, wah tidak karu-karuan pada nangis. Andai kata Tuhan tidak berkata kepada saya mungkin ikut mati. Keselamatan itu kekal. Keselamatan di sana sewaktu percaya Yesus, keselamatan di dunia juga itu dinyatakan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya setelah itu ceritanya mereka dibawa semua, tidak kembali. Mereka mati. Tidak mengenal Tuhan. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, Tuhan butuh penggerak.
saudara dan saya sewaktu terima Yesus itu adalah perkara yang dahsyat. Ada amin saudaraku? Ada kualitas keahlian, ada kualitas keilahian di dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran ada pada saudara dan saya. Dan sampai saat ini pun saudaraku, aku gak sekolah Alkitab. Aku tidak sekolah Alkitab saudaraku. Saya termasuk orang tentang ilmu sekolah tidak bisa. Tetapi pengalaman-pengalaman saya tentang Tuhan Yesus sampai saat ini. Penglihatan, nubuatan, kata-kata sampai saat ini Tuhan memakai saya. Dan kalau Tuhan memakai saya tidak ada yang di tempat ini. Dia nolong saya, memakai saya. Tuhan juga memakai saudara dan saya. Ingat ya, kalau saudara dan saya tidak mau menjadi saksinya, dia bisa. Sekali lagi saudaraku, saya pernah diangkat di awan-awan. Banyak sekali masalah persoalan di depan saya. Ada meja perjamuan di tempat itu saudaraku, ada susu perjamuan tapi bukan anggur, susu semuanya. Sewaktu itu saya bisa memuji, memuliakan, padahal aku gak iso gitar, nyanyianku minor, gak iso nyanyi di sana. Di belakang saya ada pelangi dan saya, kenapa suara itu datang dari belakang? Kenapa kamu hanya bersuka cita sendiri saja? Loh, kenapa Tuhan? Saya bilang gitu. Di bawah itu ada orang dunia. Mereka dari barat ke timur, mereka cari keselamatan, mereka cari pemulihan, mereka cari kesembuhan. Itu adalah tugasmu. Dia bilang, ya Tuhan, saya mau. Saudara dan saya, apa yang terjadi pada saudara dan saya? Tuhan mengutus saudara dan saya menjadi saksinya. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi sarananya dimanapun saudara dan saya. Sehingga sewaktu saudara, ya Tuhan saya mau. Tuhan saudara dan saya dipakai menjadi tempat berpijaknya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan titip kuasa, titip ada kualitas keahlian pada saudara dan saya percaya melalui kesaksian ini tidak saya tambah dan tidak saya kurang, sehingga biarlah Roh Kudus yang memakai saya, memakai saudara dan saya. Yang percaya saudara berkati, tepuk tangan. Terima kasih. Hebat, luar biasa saudara dan saya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Of the glory and the honor, Lord, we lift our hand in worship and bless your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hand in worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Ku beri kemuliaan dan hormat
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara kami, Tuhan. Ku agungkan nama-Mu. Engkau besar. Mari saudara-saudaraku baik berdiri. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Yesus Tuhan. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar. Dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar.
Tidak ada kata-kata yang lain Tuhan, selain pujian penyembahan kami kehadirat-Mu ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan di saat firman-Mu disampaikan, Allah Roh Kudus bekerja. Allah Roh Kudus berbicara pribadi lewat pribadi. Memberikan damai sejahtera, sukacita. Di saat firman-Mu disampaikan, sesungguhnya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan berkat Kau berkati saat ini Tuhan. Yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Sesungguhnya ada berkat di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau meraih berkat itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, nama saya David, saya ibadah di Betani. Terima kasih Pak Gembala, Pak Kris yang memberi kesempatan saya untuk melayani di tempat ini. Rumah saya di Surabaya, saudara, di Kutisari. Saudara, pada saat pagi hari ini kita telah diberkati dengan puji-pujian, penyembahan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati juga kesaksian dari Pak Joko. Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Kita akan Matius 14 ayat 22 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Next. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam dunia ini ada yang namanya hukum alam, saudara. Hukum alam itu seperti hukum gravitasi. Kalau bumi ini mempunyai gaya tarik. Sehingga ini kalau saya lepaskan dia akan jatuh ke bawah. Karena apa, saudara? Karena bumi mempunyai gaya tarik. Itu hukum alam, saudara. Hukum yang namanya hukum gravitasi, hukum Archimedes, itu kapal laut yang bobotnya dari besi yang bobotnya ribuan ton itu bisa mengapung di atas air, itu gara-gara ada hukum Archimedes. Ya, yang kita alami setiap hari yaitu hukum alam itu apa, saudara? Ya, lek kita ngantuk kita harus tidur. Kalau kita lapar kita makan. Itulah hukum alam, saudara. Tetapi dibalik daripada hukum alam itu ada yang namanya hukum roh. Hukum adikodrati, yaitu hukum supranatural. Dan hukum itu seolah-olah itu bertentangan dengan hukum alam. Seperti yang kita baca tadi, Petrus berjalan di atas air. Itu adalah hukum roh, saudara. Secara logika, kalau menurut hukum alam, Petrus itu tadi harusnya tenggelam. Tapi nyatanya dia
bisa berjalan di atas air. Lah dulu saya itu saudara, tugas saya pada waktu itu di Betani itu ngunjungi orang-orang sakit. Tim kunjungan, ya tim saya itu yaitu tadi Pak Edi, Pak Joko, itu tim saya ngunjungi masuk rumah sakit. Pak, ono sing di loro nemen Pak, ono sing loro minta doa. Dan pada saat itu saudara, jujur saudara, kalau dikatakan Pak minta doa, sakit apa? Kanker Pak, sudah stadium 4, mati gue. Rasanya ini mas, secara logika, panca indera saya ngomong nih, diluneh mati. Padahal saudara, pada saat yang demikian, kalau kuasa Tuhan, hukum roh terjadi pada orang itu, dia sembuh saudara. Amin saudara. Jadi seperti mujizat itu saudara. Kita percaya, tadi pujiannya, aku percaya mujizat. Sampai saat ini pun, Yesus itu pembuat mujizat. Amin. Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia dulu membuat mujizat, sekarang juga membuat mujizat. Amin. Kita percaya saudara. Nah, mungkin saudara ngomong, Pak, aku wong Kristen Pak. Aku enggak mau hidup dalam hukum alam Pak. Aku setiap hari pengen hukum roh. Saudara, saya katakan, kalau saudara Kristen tidak serta-merta setiap hari hidup dalam hukum roh. Hukum roh itu ada syarat-syarat tertentu yang berkenan kepada Tuhan. Ambil contoh gini ya saudara. Saudara punya anak, mau ujian, ngomong sama Pak Gembala, sama diaken di sini, Pak tolong Pak, doakan anak saya. Bulan depan itu ujian, wah berdoa semua, tumpang tangan berdoa. Tapi anaknya nakal saudara, keluyuran terus mau belajar. Kira-kira lulus enggak saudara? Tidak lulus saudara. Kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih mengikuti hukum alam saudara. Hukum roh itu terjadi pada saat Tuhan berkenan dan ada syarat-syarat tertentu. Nah, terus gimana caranya supaya hukum roh itu bisa terjadi dalam hidup kita? Kalau dilihat bacaan tadi, gimana sih caranya Petrus itu kok sampai bisa berjalan di atas air? Dari bacaan kita tadi, mari kita belajar sedikit firman Tuhan ya. Yang pertama, pada saat malam-malam gelombang, mereka naik perahu ya. Dulu ndak ada speedboat ya, ndak ada motor itu, mereka mendayung. Nah, pada waktu itu gelombangnya besar sekali saudara. Sampai jam 3 malam mereka itu terus terombang-ambing di tengah lautan. Gelap sekali saudara. Lah, pada yang demikian, Yesus jam 3, kalau sekarang pagi ya, tapi di situ disebut malam. Jam 3 malam itu Yesus datang, berjalan di atas air, saudara. Nah, semua murid-muridnya takut, mana ada orang berjalan di atas air. Mereka melihat, wah itu hantu, pasti hantu. Mereka teriak-teriak karena rasa takut. Lalu Tuhan ngomong, jangan takut, ini aku. Tuhan berfirman, ojo wedi, ini aku. Dari ke-12 murid yang naik perahu, walaupun tidak disebut nih 12 orang ya, tapi saya ambil 12 murid jalan di atas perahu. Hanya Petrus tok yang meresponi. Murid-murid kabeh diam. Petrus tok meresponi. Tuhan, sekiranya itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Yang pertama apa saudara? Respon saudara. Respon terhadap firman Tuhan itu sangat penting. Gini saudara. Saudara tadi ibadah di tempat ini menyanyi dengan pujian yang sama toh. Yang WL mimpin pujian, saudara kan melok nyanyi bersama-sama. Dan saudara mendengarkan firman Tuhan,
yang saya sampaikan. Nanti saudara, pada saat saudara pulang, berkatnya itu loh dewe-dewe. Ya Pak ya. Karena apa? Respon saudara terhadap ibadah ini itu beda-beda. Respon itulah yang menentukan karya Tuhan di dalam hidup kita. Kadang kita itu ibadah itu hanya untuk gini loh saudara. Daripada nang omah lah, ayo minggu-minggu nang gereja. Rasa rindu itu enggak enak saudara. Dan responmu itu terhadap seolah-olah saudara itu penonton. Seolah-olah saudara datang gereja itu ndelok nonton. Yang main itu IBL, pengkhotbah, pemain musik sing di atas. Saudara ki mek nentok-tok. Terus kadang-kadang mungkin di sini ndak ada ya, mek rasan-rasan. Delok entuk kuwi. Anune apa? WL kuwi nyanyine kurang dhuwur. Wah, rasan-rasan tok. Wih, pengkhotbahe kuwi ora enak men to ya. Pengkhotbahe iku bajune kurang cocok. Itu kegeden niku. Isine mek ngono tok, saudara. Itu ndak ada di sini, di sana. Jadi respon terhadap itu nggak ada, saudara. Saudara, jadi respon sehingga kehidupan kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, nggak pernah merasakan yang namanya mujizat, yang namanya kuasa Tuhan hidup di dalam hidup kita. Saudara, tadi Pak Joko tadi, kalau saya mendengarkan kesaksiannya banyak sekali, saudara. Karya Tuhan di dalam hidupnya, dia menyembuhkan, dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit sekitarnya, orang-orang muslim semua. Waduh, dia dibenci, tapi dibenci juga diperlukan. Lek enek apa-apa, njaluk doa Mbah Joko, njaluk doa Mbah Joko. Karya Tuhan luar biasa. Saudara, di dalam hidup kita, mari, respon itu sangat mempengaruhi. Nanti saya beri contoh. Yang kedua, tadi respon ya, Petrus. Yang kedua, taat firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus ngomong, Petrus ngomong, Tuhan sekiranya itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Tuhan ngomong, ayo datang. Dia taat, saudara. Masuk air, mendapatkan Yesus. Taat. Saudara lek ngomong taat. Wong Kristen untuk taat firman Tuhan itu gampang apa susah? Jujur. Gampang apa susah? Susah. Bener angin. Gak gampang. Dulu lek saya ngomong dulu. Saya guyonan. Enek koncoku Fit. Taati piye to Fit? Panganan apa? Yo kok angel men to yo. Itu kekristenan. Angel. Nah, saya ambil satu. Janji Tuhan, saudara. Mujizat Tuhan tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan orang yang hidup di dalam dosa. Mujizat tidak mungkin terjadi di dalam hidup anak Tuhan yang hidup di dalam dosa. Setiap kalau saudara membaca firman Tuhan, mulai Kejadian sampai Wahyu, di situ banyak janji-janji Tuhan. Bapak, setiap janji Tuhan pasti diikuti dengan syarat. Setiap janji berkat Tuhan pasti diikuti dengan syarat. Ambil contoh Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada musimnya, apapun yang dilakukan berhasil. Tapi ada orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ada. Jikalau aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, minta pasti ada syarat, saudara. Jadi cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita itu
biasanya itu gini saudara. Enggak bim salah bim, ya ada sing bim salah bim langsung bisa. Tapi biasanya itu butuh proses yang panjang. Kalau kita melihat tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab seperti Daud, Yusuf, Musa, dan yang lain-lainnya, semua melalui proses yang panjang sebelum dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Saudara, gini saudara, saya ambil satu contoh ya, gini. Saya saksi dalam kehidupan saya pribadi yang ada hubungannya dengan ini. Saya itu orang desa, saudara. Rumah saya itu di Blitar, tapi di desanya. Nah, waktu saya kuliah, saya di Malang, kuliah, ketemu bekas calon pacar saya ini dulu, sekarang jadi istri saya, saudara. Kita sama-sama ibadah di GBIS waktu itu. Wah, di GBIS itu luar biasa, saudara. Kaum mudanya itu, wah, gerak luar biasa. Nah, dalam perjalanan hidup saya, di dalam gereja GBIS itu saya digodok luar biasa, saudara. Di dalam iman saya sebagai kaum muda waktu itu tuh luar biasa kuat sekali. Setiap malam minggu itu kaum muda setiap minggu loh sudah, setiap Sabtu malam jam 10 sampai jam 3 pagi itu berdoa penyembahan, minta urapan supaya nanti ibadah pagi itu urapan Tuhan itu ada. Setiap minggu saudara, mulai jam 10 sampai jam 3 pagi. Berdoa penyembahan, berdoa, nanti jam 12 istirahat 10 terus nih sampai jam 3. Saudara, iman itu tumbuh luar biasa, saudara. Dan kaum mudanya luar biasa meledak. Saudara, setelah saya lulus, saudara, saya ke Surabaya. Istri saya ke Surabaya, saya hijrah ke Surabaya. Nah, biasanya orang yang setelah lulus kuliah itu idealismenya luar biasa. Cepet ndang sugih. Cepet ndang diberkati, cepet ndang sugih. Apalagi saya beribadah di Betani, saudara. Pak Alek lek khotbah luar biasa, saudara. Engkau diberkati. Understanding saya, hubungan saya sama Tuhan itu salah, saudara. Yang ada di dalam hati dan pikiran saya itu berkat. Ya memang saya diberkati secara finansial dicukupi. Saya bisa membeli rumah, saya bisa rumah dari tipe 49 menjadi tipe 70 pindah. Itu saya diberkati, saudara. Tetapi kerohanian saya akhirnya hancur, saudara. Pikiran saya itu cuma berkat. Nah, pada saat yang demikian, saudara, saya jatuh dalam dosa. Dalam dosa perzinahan, saya mempunyai will, yang demikian hancur, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa aku kasih, aku akan menegur dan menghajarnya. Dan aku menyesah orang yang kuanggap sebagai anak. Saudara, anak Tuhan, sing bener-bener anak Tuhan, lek kowe hidup di dalam dosa, kowe digiyepuki Tuhan, saudara. Lek ora percaya lakuno, entek kowe. Saya dientek nih sama Tuhan. Pekerjaan itu entek resik. Mobil kejual, sepeda motor 4 kilo kejual, tinggal sepeda pancal sitok, malam-malam dicolong wong pisan. Entek resik. Loh, Tuhan kalau mau memberkati gampang, saudara. Ngentek nih lo yo gampang. Bener. Entek, saudara. Sampai waduh hidup melarat, saudara. Bertahun-tahun. Sampai terakhir ya, saudara. Saya gini. Tuhan, saya tahu aku ki salah. Tapi mosok tahu uripku seperti ini. Yang bisa memulihkan saya cuma satu toh. Kalau dulur, saudara. Saya punya dulur itu sugih, saudara. Konco yo sugih. Jadi tak bilang. Lek dulur, kuwi ki sing dulur ki wonge lho, saudara. Duwike duduk lho. Bener ora? Kuwi duwe dulur sugih aja kemelinti. Sorry, kadang kita, dulurku sugih nek kono. Kuwi wonge kuwi, duwike duduk. Jaluk ana terus ngelek ngamuk. Iya ora, saudara? Loh, saya pada saat itu begini, dalam hati saya,
ndak mungkin aku ki njaluk ceceku. Ceceku sugih, koncoku yo nek sugih, tapi wis ndak mungkin. Yang bisa memulihkan saya cuma sitok, Yesus tok. Yesus yang selama ini bertahun-tahun tak tinggal nih. Saudara, saya 4 tahun loh saudara, ndak pernah baca Alkitab, ndak pernah saat teduh. Lah dulu kaum muda, saya baca Alkitab itu rajin. Sekarang itu 4 tahun belas. Berdoanya 3 kali tok, makan pagi, makan siang, makan sore. Tenan. Jadi kerohanian saya hancur sehingga saya jatuh dalam dosa. Wes ditentek nombek Tuhan. Terus pada saat yang melarat saudara, baru eling yang bisa memulihkan. Tuhan, aku pengen balik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen balik. Engkau di mana? Yang dulu kalau aku berdoa menyebut nama Yesus, saya menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan itu sudah saya rasakan. Ini wes ndak pernah saya rasakan. Nah, dengan demikian saudara, dengan saya rindu pengen Tuhan itu membuat jalan. Teman saya, Fit, ayo melok FA, Fit. Apa FA kok? Wis pokoknya FA, mbuh dhek jelasnya apa ya dhek dhewe ora mudeng ya. Ayo pokoknya kumpul-kumpul kok puji Tuhan. Betani pertama kali diadakan FA saudara. Lah di situ saya melok saudara, bojoku yang ngasih support saya. Saudara, ini istri yang paling cantik, saudara. Paling, atine ya cantik, saudara. Pada saat tak tinggal nyeleweng, saudara. Ndak pernah dia itu cerita mbek koncone, ndak pernah dia cerita mbek mamae, ndak pernah cerita mbek dulure. Dee cuman ngomong mbek Tuhan. Tuhan, ini loh laki sing mbok kekne aku dhisik. Loh, oleh sebab itu saudara, sing nom-nom lek golek bojo ngomong, Tuhan benerkah iki? Engko lek enek apa-apa, saudara bisa komplain mbek Tuhan. Tuhan modele iki lho sing mbok kene aku. Saudara, dia menyupport saya terus. Ayo Pak melok Pak. Lek pengen dipulih nih, ayo cari Tuhan dengan segenap hati. Saya ke FA saudara. Pertama ndak sekerasan. Tapi lama-lama saya kerasan, saudara. Nah, di situ kan ada perumahan, saya perumahan di Kutisari, saudara. Nah, gembala FA ini, Pak David, gue lek pengen dipulih nih Tuhan. Mereka tahu saya sorone nemen, melarat. Baca firman Tuhan. Mulai jadi kejadian sampai wahyu, ojo mencolot-mencolot, bacain terus. Oh ya, saya pikir, ini suara Tuhan. Saya harus meresponi, tak baca saudara. 1 hari 4 pasal, setahun selesai, tak lakoni. 2 bulan, 3 bulan, ibu gembala nih ngomong, Pak David lek pengen diberkati Tuhan, berdoa 1 jam. Dalam hati, berdoa 1 jam ya apa toh? Sing didoane apa? Bingung saya. Tapi di dalam firman Tuhan kan ada. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan, iki kehendakmu Tuhan. Tak lakonane Tuhan. Tak lakoni, saya mengambil satu keputusan. Karena saya pengen dipulih nih Tuhan. Tak lakonane. Saya masuk kamar saudara. Waktu yang paling enak saya adalah sore setelah mandi. Badan seger, saya masuk kamar, saya kunci pintu. Depan tuh weker, jam. Saya duduk, saya berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Rasanya kita ngomong haleluya itu pikiran itu muter tuh. Nggak iso konsentrasi, muter. Saya pengen ini, haleluya, haleluya, haleluya. Rumangsaku sudah lama. Saya lirik. Aduh, saya 10 menit. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Loh bener saudara, cari Tuhan itu enggak gampang loh saudara. Bener, perlu tekad dan perjuangan yang luar biasa. Saya lakukan itu sampai 1 jam. Saya baca firman Tuhan, selesai. Besok saya lakukan. Enggak pernah putus, sekalipun enggak pernah putus. Hari pertama,
Hari kedua pancet saudara, ndak iso konsentrasi, bingung terus. Wah tapi kuat-kuatan, ambek daging ini kuat-kuatan. Daging itu pinginnya melayu, tapi ayo kuat-kuatan. Haleluya, haleluya. Aduh, wis tak kuat. Jadi peperangan wah luar biasa tenan luar biasa. Dulunya daging ini liar saudara, semua keinginan tak turuti. Sekarang harus ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Itu ndak gampang, angel. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ndak terjadi apa-apa. Ndak ono sing dirasakne. Bulan ketiga, ndak ono apa-apa nih, pancet muter ae. Sampai bulan keempat, saudara. 4 bulan saya lakukan itu. Pada waktu itu, hadirat Tuhan yang dulu saya rasakan balik, saudara. Merinding aku ngomong. Hadirat Tuhan kuat memenuhi hidup saya. Wah, pada saat itu badan saya itu, wah, saudara harus merasakan. Hari demi hari saya lewati dengan doa. 1 jam baca firman Tuhan. 1 jam saya jam tidak kroso saudara. Badan saya itu setiap hari masuk hadirat Tuhan. Di melayang-layang sama Tuhan. Saya itu seolah-olah itu dirangkul oleh Tuhan. Gini saudara, di apa? Kayak bayi. Oh. Wah, itu saya nikmat sekali, damai yang luar biasa itu memenuhi kehidupan saya. Terus saya rasakan Tuhan. Terus saya rasakan berdoa itu menjadi kesukaan, saudara. Dan pada saat itu, saudara, enggak tahu sudah berapa lama saya berdoa. Kehidupan saya, rohani saya itu sudah dipulih nih, saudara. Terus ekonomimu piye, Pak? Pancet. Utangku sik akeh. Bojoku pada waktu itu nangis, "Pak, ndak ono setorane, ndak duwe duit, utang kono enek ini." Nangis. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, saya menyembah Tuhan saya. Di situ saya mendengarkan suara Tuhan secara audible. Kalau Mbah tadi mendengarkan, mungkin dia berkali-kali, aku mek pisan kuwi tok. Aku bukan sok ngeroh loh, ndak loh ya. Seumur hidup mek pisan kuwi tok dengarkan suara Tuhan. Ndak usah takut anakku. Tak berkati kowe nanti. Saudara, pencarian Tuhan ngomong. Dulu pada saat Benny Hinn datang di Betani, saudara, dia menjelaskan tentang doa. Lek saudara itu berdoa biasa. Berdoa biasa itu saudara di pelataran saudara. Pada saat saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara masuk di bait suci. Di ruang kudus. Pada saat saudara mendengarkan suara Tuhan, disitulah saudara masuk di ruang maha kudus. Dan itu saya rasakan saudara. Aku menikmati berkat rohani yang luar biasa. Terus apa hubungannya dengan ketaatan khotbah saya? Di dalam diri kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa ini tengah-tengah, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak. Di sini daging, tubuh, di sini roh. Dari semua ini siapa yang menjadi pimpinan? Yang memimpin dirimu. Kalau daging itu memimpin dirimu, jiwa ini melok, pikiran, perasaan, kehendakmu itu melok. Keinginan daging itu percabulan, pertengkaran, pertikaian, kenajisan, ketamaan, semua yang jelek itu melok. Tapi pada saat Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita, ini jiwamu melok, keinginanmu melok. Hasratmu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Di situ terjadi ketaatan. Jadi ketaatan ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang jatuh bangun di dalam dosa,
Saya yakin 100% hubunganmu mbek Tuhan itu jelek. Harus dibenahi hubungan kita. Amin, saudara. Dari hubungan itu, roh yang dimaksud di dalam Galatia 5 ayat 16-17. Coba, Galatia, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh Kudus mimpin dirimu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena duanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang bawah itu kamu nggak itu stop. Ada kekuatan untuk melawan keinginan dosa. Karena manusia itu dicobai oleh apa, saudara? Keinginanmu katakan gini. Proses orang jatuh dalam dosa itu, kalau saudara ingin berzinah ya, berzinah pengen nemen. Keinginan dagingmu nemen. Saudara tidak bisa ngelawan. Sehingga saudara jatuh. Karena apa? Timbul dulu keinginan. Keinginan itu kuat sekali, tidak bisa ngelawan. Tetapi pada saat Roh Kudus itu berkuasa, Roh itu yang memberi kemampuan saudara dan saya untuk melawan keinginan itu. Orang yang sudah dipimpin roh apa enggak punya keinginan daging? Ya masih punya. Keinginan yang jahat itu masih ada. Tetapi dengan kekuatan roh itu kita bisa menolak. Amin. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu terjadi ketaatan. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara, saya ambil contoh gini. Ilustrasi. Ini andai-andai aja. Sekarang itu mau meroh Tuhan Yesus itu teko nang kene. Mau meroh Tuhan Yesus teko dhuwur nang kene. Nang mimbar iki lho, katakan. Tuhan Yesus ngomong, "Fit, kono munggir sik, aku." Tuhan Yesus ngadeg nek kene. Jemaatku GPDI, apakah mau tak berkati? Mau enggak, saudara? Mau, ayo sing banter, mau enggak? Yo mau yo. Terus Tuhan iki ngomong ngene. Tak jak nang Singapura ya. Iki jemaate pira to? Swidak. Nyewa pesawat sitok nang Juanda. Besok hari Senin Selasa nang Juanda tak enteni. Tuhan Yesus ngomong ngono. Wah, kira-kira seneng enggak, saudara? Sing ngene pertanyaane. Sorry salah. Tuhan ngomong ngene. Tak berkati ya. Tak jak nang Singapura kowe blonjo. Nang Singapura itu, saudara, barang-barang sing larang itu ono, saudara. Tas itu sing sampai ratusan juta ya ada, saudara. Mari ngono. Tuhan Yesus tanya, kita mau ke Singapura, enake naik Garuda apa jalan kaki? Ayo, naik Garuda. Jujur, naik Garuda apa jalan kaki? Naik Garuda. Tak anteni Garuda. Hari Selasa, saudara siap-siap nggawe paspor, terus saudara jam 6 wis nongkrong nang kono wedhelek ketinggalan ya, saudara. Ketemu Tuhan Yesus. Naik pesawat flight jet sampai jam 10 sampai Singapura. Saudara seneng. Blonjo, suami istri blonjo. Wah, iki lho bosong masuk nang ngene apa ngene Ion apa akeh. Takashimaya apa akeh pokoke mall-mall iku akeh. Wis tuku apa terus sing wedok ini. Pak, kuwi lho tuku iki ja. Kakak seneng aku, gak ngono. Wis ora apa-apa, ora seneng kok. Kuwi elek ora cocok. Ora apa-apa, engko teko Surabaya didol maneh, dadekno dhuwit. Sing pokoke mumpung enek, mumpung ana apa? Nah, blonjo sakake. Mungkin saudara blonjo enek orang satu bisa membawa 10 miliar, saudara. Wah, larang-larang dituku kabeh, saudara pulang. Jam 3 sore setelah makan siang, dolan makan, terus saudara pulang. Jam 5 sore sampai Surabaya, dada sampai Tuhan Yesus. Dada Tuhan, dada. Saudara pulang, Tuhan Yesus hilang. Tapi prosesnya
ada proses lagi. Melaku. Tuhan itu sakjane pengen ngejak saudara diberkatiku melaku nang Singapura. Ora numpak pesawat. Oh, saudara guyu. Gini. Lek saudara melaku. Sekarang sudah siap-siap nggawa ransel, nggawa tas, saudara jalan ambek Tuhan Yesus. Wah, jalan keluar dari Surabaya. Engko nginep nih hotel, saudara tidur ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ndek sebelahmu, kowe tidur ndek sebelah. Kira-kira meneng-menengan apa cerita Tuhan? Tuhan cerita, ngomong. Saudara ngrungokne. Ayo anakku tidur, saudara tidur mbek Tuhan. Besok sampai masuk hutan Kalimantan, saudara, Tuhan kok masuk hutan? Enggak apa-apa, ada aku. Buka camping, tidur lagi. Saudara ngobrol, setiap hari ngobrol sampai Tuhan Yesus. Ngobrol terus sampai Tuhan Yesus. Sampai 2 tahun mulih. Saudara diberkati podo 20 miliar. Kira-kira pribadimu apik endi karo sing numpak pesawat mau? Ini ngerti ora kok meneng. Kira-kira pribadimu ki apik endi? Ambek sing numpak pesawat mau. Melaku. Saiki ditekoni, melaku apa numpak pesawat? Ah ya ta, ora teges blas. Itulah yang dimaui Tuhan Yesus. Pada saat kau duduk tidur di sebelah nih, ada pujian sampai mendengar detak jantungmu. Mungkin kue dirangkul Tuhan Yesus, kue ngorok Tuhan Yesus ngerti detak jantungnya ngerti. Begitu intimnya engkau dengan Tuhan. Lebih daripada berkat. Amin. Itulah yang dimaui Tuhan. Intimmu ambek Tuhan. Dengan kamu intim, kowe tidak ngisin-ngisini jadi Kristen. Hidupmu dipimpin Roh Kudus, ndak isin-isin. Ayo saudara, cari Tuhan dengan segenap hati. Lek Tuhan berkati itu gampang. Yang terakhir, taat firman Tuhan. Jadi tadi taat ya, melangkah dengan iman. Wes lek Tuhan ngomong, pada saat pencarianmu akan Tuhan, Tuhan pasti ngomong sama saudara. Lek Tuhan sudah ngomong, melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi, kalau itu Tuhan memang ngomong jelas, melangkah. Tuhan ngomong sama saya, ojo takut, tak berkati. Loh saudara, dalam perjalanan hidup saya, apakah tidak ada saya itu sampai monting apa ora? Perusahaanku monting bolak-balik saudara. Tapi firman ngomong, tak berkati, tak cekel. Imanku lebih kuat daripada panca indraku. Kalau dulu panca indraku lebih kuat daripada imanku. Sekarang karena Tuhan ngomong, tak berkati, tak cekel Tuhan omonganmu. Amin saudara. Melangkah dengan iman. Saudara jadi ngene loh. Amin apa nih? Mungkin sing tua-tua ngomong, lah aku wis tuwek lho Pak, aku njaluk apa? Tapi pada saat ada toh lagu apa? Siapa bilang lansia tidak berguna? Memang tidak berguna lek kowe hidupmu jauh daripada Tuhan. Tidak ada aura takut akan Tuhan. Tidak ada aura ilahi di dalam hidupmu. Kowe ngomong tidak pernah digugu. Tapi pada saat hubungan kita itu dengan Tuhan intim, di situ ada aura ilahi. Doamu diberkati Tuhan. Anak cucumu diberkati Tuhan. Amin. Pada saat umur-umur seperti saya ini 64, doaku tiap hari, Tuhan aku nanti lek tua, lek wis gak iso apa ndelok anak cucuku diberkati dan tongkat estafet pelayananku diterusno anakku. Itu keinginan saya. Saya cari Tuhan, apa les ngene iki terus Pak Dapat, enak enggak. Tiap hari saya bergumul terus.
Tuhan itu rasanya mimpin saya. Kemarin Tuhan negur saya sampai nangis. Kowe gak serius melu aku. Kowe gak serius jadi hambaku. Di situ saya nangis. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku mau serius Tuhan. Gak main-main. Ayo saudara, jadi Kristen jangan nanggung saudara. Nek yo-yo, nek ora-ora. Saudara akan menikmati yang namanya satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu mbok nikmati. Amin. Bukan muter-muter padang gurun. Saudara ndak nikmati apa dan mati akhirnya. Ayo saudara, belajar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau firman-Mu sudah kami terima. Kami percaya melalui firman ini akan dikuatkan kami. Semakin hari semakin cinta Engkau Tuhan. Berkati Pak David yang sudah menjabarkan firman-Mu. Beri dia hikmat-Mu dan kasih-Mu yang melimpah. Supaya dia lebih hari lebih heran di dalam melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, pekerjaannya, kesehatan ekonominya. Berkati juga Bapak Gembala sidang di tempat ini yang sudah memberikan pelayanan pada beliaunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang merespon yang dengan benar Tuhan apa yang Kau kehendaki. Dan ajar kami taat terus sampai Engkau menjemput kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan Tuhan firman-Mu di dalam pribadi lepas pribadi kami. Supaya kami mendapatkan berkat yang sama melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Saudaraku diberkatilah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau lebih sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan. Ya, supaya langkah hidup kita adalah langkah mujizat. Orang di sekeliling kita melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Terima kasih buat pelayanan Bapak David Chandra. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Kami segenap Jemaat GPD Zion Permai mengucapkan terima kasih buat pelayanan tim MLC yang diketuai Pak Christian. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih lagi, ya. Sambil pekerjaan Tuhan yang kedua bisa dijalankan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu. Kuasa dari takhta-Mu membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. tak akan ku lepaskan pengharapan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami dan memberi kekuatan dalam langkah-langkah hidup kami. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Hamba berdoa khusus bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga hamba-Mu Tuhan Bapak Kris yang juga kakinya sakit. Mohon campur tangan-Mu Tuhan atas kehidupannya, atas kehidupan pelayanannya. Berkati dimanapun Tuhan hamba-Mu ini berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga seluruh umat-Mu. Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Selamat menikmati